Nama saya Rias Ariesta Kamba, NIM 1911070009. Saya dari Prodi Kebidanan Universitas Muhammadiyah Gresik. Baiklah, di sini saya akan melakukan promosi kesehatan tentang kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, pengertian kesehatan reproduksi remaja. Pada kesehatan reproduksi remaja ini terdapat menjadi 4. Yang pertama, kesehatan, kemudian ada reproduksi, kemudian ada remaja, dan yang terakhir ada kesehatan reproduksi. Nah, apa sih kesehatan itu? Nah, kesehatan ini dimulai dari suatu keadaan sejahtera dari fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan orang hidup produksi. Sedangkan reproduksi adalah suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Remaja. Pada remaja ini di mana masa peralihan dan masa kanak-kanak ke masa dewasa. Sedangkan kesehatan reproduksi adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Kemudian yang kedua, masa remaja. Pada masa remaja ini dia ada masa transisi yang unik dan ditandai oleh berbagai perubahan fisik, emosi, dan psikis, sehingga terjadi perubahan fisik secara cepat yang tidak seimbang dengan perubahan kejiwaannya. Dalam lingkungan sosial, bagi remaja pria merupakan saat diperolehnya kebebasan, sedangkan bagi remaja wanita saat mulainya segala bentuk pembatasan. Kemudian ada pembagian masa remaja. Nah, pembagian masa remaja ini dia terdapat menjadi 3. Ada masa remaja awal atau 10 sampai 12 tahun. Kemudian yang kedua, masa remaja tengah atau 13 sampai 15 tahun, sedangkan yang ketiga masa remaja akhir 16 sampai 19 tahun. Pada masa remaja awal 10 sampai 12 tahun ini dia terdapat menjadi 3. Yang pertama, lebih dekat dengan teman sebaya, kemudian dia ingin bebas, kemudian lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir abstrak. Sedangkan pada masa remaja tengah atau 13 sampai 15 tahun ini dia yang pertama mencari identitas diri, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir secara abstrak, kemudian berkhayal aktivitas seks. Sedangkan pada masa remaja akhir ini pengungkapan kebebasan diri, kemudian mempunyai citra jasmani dirinya, kemudian yang terakhir ini lebih selektif mencari teman sebaya. Kemudian di sini ada perbedaan fisik antara remaja laki-laki dan remaja perempuan. Pada remaja laki-laki ini dia terdapat suara besar atau pertumbuhan penis dan kantong zakar, ereksi dan ejakulasi atau badan berotot. Sedangkan remaja perempuan ini pertumbuhan rahim dan vagina saat menstruasi pertama itu pinggul itu semakin melebar, kemudian payudara atau buah dan dada itu semakin membesar. Kemudian perbedaan tanda awal kematangan seksual antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, remaja laki-laki ini sudah dapat melakukan fungsi reproduksi bila telah mengalami mimpi basah. Nah,
Apa sih mimpi basah itu? Nah, mimpi basah ini bila terjadi pada saat peristiwa ejakulasi pada saat dia sedang tidur. Kemudian remaja perempuan ini sudah dapat melakukan fungsi reproduksi bila telah mengalami menstruasi atau haid. Setelah itu ada infeksi saluran reproduksi. Nah, infeksi saluran reproduksi ini dia terdapat menjadi dua. Yang pertama ISR tanpa melalui hubungan seksual. Kemudian ada ISR melalui hubungan seksual. Ini dia terdapat menjadi 4. Yang pertama gonorrhea atau GO, kemudian ada sifilis, kemudian ada kutil kelamin, dan yang terakhir ada HIV atau AIDS. Kemudian di infeksi saluran reproduksi ini dia terdapat menjadi dua. Yang pertama ada perilaku seksual yang mempermudah penularan. Itu ada 3. Yang pertama anal seks, kemudian berganti-ganti pasangan seks, kemudian ada pelacuran. Nah, yang kedua itu akibat jangka panjang dari ISR. Akibat jangka panjang dari ISR itu apa sih? Baik, di sini saya akan menyebutkannya. Yang pertama itu ada kemandulan. Kemudian yang kedua ada komplikasi pada kehamilan. Yang ketiga ada hamil di luar kandungan. Dan yang keempat itu cacat janin. Yang kelima itu kanker mulut rahim dan leher rahim. Yang keenam itu ada keguguran spontan, dan yang terakhir itu ada HIV atau AIDS. Setelah itu di sini yang terakhir ada penanganan masalah kesehatan reproduksi remaja. Dari ruang lingkup masalah kesehatan remaja reproduksi pada perempuan dan laki-laki itu menggunakan pendekatan siklus kehidupan. Berdasarkan masalah yang terjadi pada setiap fase kehidupan, maka di sini ada upaya-upaya penanganan masalah kesehatan reproduksi remaja. Itu terbagi menjadi 8. Yang pertama ada gizi seimbang, kemudian ada informasi tentang kesehatan reproduksi, setelah itu ada pencegahan kekerasan termasuk seksual, kemudian ada pencegahan terhadap ketergantungan nafsa, setelah itu ada pernikahan pada usia wajar, kemudian ada pendidikan dan peningkatan keterampilan, kemudian ada peningkatan penghargaan diri, dan yang terakhir ini ada peningkatan pertahanan terhadap godaan dan ancaman. Baiklah, itu hasil promosi kesehatan mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum